Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada sore hari ini berjumpa dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati. Dan pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan Bapak Ronald, yang dimana Bapak Ronald ini pernah mengalami sakit ya karena COVID-19 ya, dirawat di rumah sakit. Dan pada saat ada di rumah sakit ya, Pak Ronald ini ya sudah dalam keadaan koma dan rohnya dibawa Tuhan ke surga dan diperlihatkan suatu keindahan yang sangat luar biasa. Untuk itu sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Pak Ronald ya, kita akan melihat profil dari Pak Ronald dulu ya. Namun sebelumnya saya akan mengundang Pak Ronald untuk masuk ke ruang live streaming pada sore hari ini. Salam, selamat sore Pak Ronald. Shalom, Dan shalom Ibu, dari Bali ya, semuanya. dari Shalom Bali. Pastor. Gimana kabarnya di Bali Pak Ronald? Puji Tuhan lagi hujan-hujan gitu, tapi Krimis seru ya? adem jadinya. Oh, hujan, agak lumayan lebat atau krimis? Sekarang sih lagi mendung, tapi sempat hujan-hujan lebat juga ya. Tapi puji Tuhan cerah lah, seperti Puji hati Tuhan kami ya. Pastor. Amin. Puji Kelihatannya Tuhan. udah cerah sekali nih Pak Ronald. Semangat untuk Haleluya. menyaksikan kebaikan Tuhan. Tadi siang itu Amin. udah tidak sabar gitu ya. Karena Iya itulah benar. ya kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa yang Yes. menyelamatkan hidup Pak Ronald ya. Dan juga Yes. Ibu ya yang hadir di ruang live streaming ya. Kelihatannya juga sukacita luar biasa Iya. menyaksikan Amin. Terima kebaikan Tuhan yang kasih. selalu mendampingi Pak Ronald. Baik, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Ronald, kita akan melihat profil dari Pak Ronald dulu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar saya akan munculkan eh, profil dari Bapak Ronald. Swastiastu guys, welcome to my Bali. Back to their return to their country, please. You may be bless them all of they do in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Yes. Thank you, You're a nice guy. Oh my brother, thank you guys, very good. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Thank you, my sister. Baik, itulah profil daripada Bapak Ronald yang luar biasa ya. Jadi hambanya ini, Bapak Ronald ini sebagai guide lokal yang ada di Bali, tetapi sekaligus melayani, memberitakan kabar baik bagi turis-turis yang ada di sana. Luar biasa ini, ya luar biasa. Jadi nggak semuanya berani ya untuk mengabarkan berita Injil, berita keselamatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ronald itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau di Bali bisa menghubungi hambanya ini, Pak Ronald, nanti akan dibawa keliling di Bali itu. Luar biasa ya. Dan Pak Ronald, tentunya kita sudah ini ya sedikit
mendengar cerita bahwa Pak Ronald ini pernah kena COVID gitu ya, dirawat di rumah sakit. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, Pak Ronald waktu di rumah sakit ya, dia keadaannya sudah sangat kritis sekali, sudah tidak ada harapan gitu ya. Secara medis sudah tidak ada harapan, namun kuasa Tuhan itu luar biasa. Di dalam Tuhan ada harapan, dan itu luar biasa. Dan pada saat keadaannya sangat kritis, sudah koma, Pak Ronald ini mendapat suatu penglihatan ya, rohnya dibawa gitu Pak ya, dibawa Tuhan Yesus untuk berjalan-jalan, melihat suasana surga seperti itu ya Pak ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Ronald dan juga Ibu untuk menyaksikan apa yang Pak Ronald sudah alami kepada setiap pemirsa semua. Silakan Pak. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Ronald dan istri. Ya, shalom semuanya. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini saya dan istri saya mau bersaksi tentang cinta kasih kebaikan Tuhan. Ini bukan tentang cerita tentang kami ya, tetapi sebenarnya cerita tentang bagaimana Tuhan sayang sama kita semua. Ya, memang saya adalah penderita COVID-19 di pertengahan bulan September, dan saya sudah divonis sama dokter sudah mengalami kronis. Jadi tahapnya sudah sangat mengkhawatirkan karena peluang hidup dikatakan tinggal lagi 5% Bapak Ibu. Dan saat itu keadaan sudah memang begitu gawat karena kondisi keadaan tubuh saya begitu mengkhawatirkan. Paru-paru saya sudah mulai memutih ya. Dan memang secara medis, secara manusia, dokter bahkan mengatakan bahwa hanya 95% bisa kita serahkan sama Tuhan. Tapi memang benar iman para dokter itu bahwa Tuhan berkehendak berbeda. Dan mungkin kesaksian ini akan dilengkapin melalui versi istri saya dulu, karena pada waktu itu saya pingsan dan koma. Mungkin istri saya bisa bersaksi saya. Ya, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya cuma mau bilang Tuhan itu baik sekali, dan di situasi pandemi apapun, dalam kondisi apapun, kita tahu semuanya lagi sama-sama berjuang, bahkan ada yang mungkin berjuang dalam sakit penyakit, ekonomi, dan segala macam. Tapi kami menyatakan bagaimana Tuhan itu beserta kami, itu Immanuel ya, yang benar yang Tuhan bilang gitu. Saya mau bilang Tuhan sangat-sangat baik. Jadi suami saya sakit di bulan September, itu di pertengahan. Hal yang biasa yang dirasakan seperti demam, naik turun, dan di hari pertama, kedua, bahkan di hari ketiga merasakan yang sangat demamnya itu yang kalau dibilang seperti orang menggigil ya. Pegang, saya ngerawat dia, pegang tubuhnya dia, bahkan dia batuk itu yang benar-benar sangat keras sekali, bahkan dia merasakan dadanya nggak enak, merasakan makan itu tidak berasa lagi, bahkan untuk mencium bau itu sudah tidak merasakan lagi. Dan selama hari pertama sampai hari ketiga kami kasih dia obat, itu juga dari dokter. Tetapi selama di hari ketiga saya berpikir ini saya harus bawa dia ke rumah sakit, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa di rumah, karena saya udah melihat nafasnya dia, suami saya itu sudah 1-2 gitu. Saya sudah mulai, Tuhan gimana ya, saya harus cepat bawa ke rumah sakit. Dan saya minta pendapat teman saya, sahabat kami. Saya bilang, Kak, saya harus bawa ke rumah sakit ini. Dan puji Tuhan mereka responnya sangat baik ya, saya sangat luar biasa. Saya berharap mungkin saya yang bawa dia gitu sendiri, dan saya berusaha untuk menelpon ambulan, tetapi saat itu kondisi di mana ambulan mungkin sangat banyak jemput orang saat itu, dan untuk waiting list ya, jadi harus menunggu. Jadi pada akhirnya saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya harus gimana? Saya harus telepon sahabat saya gitu. Saya harus bagaimana? Saya tahu ini kok, saya takut ini COVID karena gejalanya sudah seperti itu, dan saya berpikir nggak mungkin lah
teman mau datang ke sini. Saya berpikir seperti itu tapi untuk membawa dia dari lantai atas ke bawah, saya harus coba untuk telepon ambulan, tapi tiba-tiba saya nelfon teman saya dan akhirnya itu Tuhan menggerakkan hati ya. Jadi mereka luar biasa, mereka datang 6 orang ke rumah, bahkan mereka bawa suami saya dari lantai atau sampai kami bawa dengan kendaraan gitu untuk bawa dia suami saya ke rumah sakit. Pada saat itu hujan lebat dan saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa berdoa, saya minta Tuhan tolong, saya nggak tahu harus gimana. Dan suami saya mengalami, saya cuma bilang waktu pas saat perjalanan ke rumah sakit, saya ajak dia untuk nyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kami mau ke rumah sakit, tolong kami, permudah segala sesuatunya. Pada akhirnya suami saya ngalamin, sudah sampai di rumah sakit, suami saya ngalamin proses segala macam sampai tes rapid, swab, bahkan swab kedua kali dan dinyatakan positif. Bapak Ibu Saudara, suami saya datang ke rumah sakit keadaannya baik, bahkan sangat jelek ya Bapak Ibu Saudara, dan dia dan dokter sudah bilang saat itu ini keadaan yang buruk sekali, ibu, pasien corona, bahkan toraksnya jelek sekali dan bahkan napasnya saturasi oksigennya 30% dan ini harus dipakai ventilator. Dan saat itu saya nggak tahu harus bagaimana, dokter ngomong segala macam, kami ditemanin sahabat kami gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa mencerna ketika dokter ngomong seperti itu karena saya sudah nggak tahu harus bagaimana gitu. Saya cuma bilang, lakukan yang terbaik buat suami saya, dok, saya bilang gitu. Pada akhirnya suami saya dilakukan tindakan ventilator dan lakukan plasma darah itu adalah yang orang yang ex-COVID, Bapak Ibu, yang diambil, ditransfusikan jadi ke badan suami saya untuk menaikkan antibodinya. Itu pun belum tentu dia bisa menaikkan saturasinya, jadi harus menunggu saturasi oksigennya naik sampai dia bisa normal, baru bisa dia istilahnya keadaan yang normal ya Bapak Ibu. Dan saat itu selama perjuangan 2 minggu dia selamat itu, saya hanya bisa berdoa Bapak Ibu, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Ketika dokter bilang ini hanya bisa dengan mujizat Tuhan, karena nggak ada lagi gitu. Dengan kondisi seperti ini, hanya bisa berharap sama Tuhan, karena Bapak Ibu normalnya manusia saturasi oksigen itu 95%. Ketika di bawah 50% sebenarnya itu sudah tidak normal. Seluruh organ tubuh tidak normal, baik itu keadaan ginjalnya, parunya, semuanya, saluran tubuhnya itu tidak akan bekerja dengan baik. Apalagi 30%. Dan ajaibnya jantung dia bisa masih berdenyut Bapak Ibu. Dan saya melihat Tuhan, hanya kuasa-Mu saja yang bisa tolong suami saya Tuhan. Saya nggak bisa. Saya saat itu, jujur Bapak Ibu, saya hanya berdoa, hanya dengan hati yang hancur. Saya nggak tahu harus, saat itu ya, mungkin kalau kita bilang, untuk mengucap syukur susah ya, tapi saya hanya bilang, Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Apapun yang bisa kami lalui, Tuhan, kuatkan kami, bantu kami. Bapak Ibu, COVID, pas saat itu keadaan ditahu suami COVID, saya langsung bilang, saya harus sehat gitu. Sekalipun saya dinyatakan negatif, tapi saya harus menjaga imun tubuh saya supaya saya tahu suami saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Dan saya bersyukur pelayanan rumah sakit sangat baik, dokter semuanya. Bahkan saya bilang, dok, saya izin, saya boleh datang setiap hari ke rumah sakit. Walaupun saya nggak bisa masuk ya Bapak Ibu, dia lagi dalam ruang ICU. Tapi saya hanya bisa melakukan, walaupun itu saya datang, saya ke rumah sakitnya bisa datang lobby dan saya tanya sama suster di mana posisi ruangan suami saya dirawat. Dari situ ketika ditunjuk, saya hanya bisa berlutut sama Tuhan saat itu Bapak Ibu. Saya hanya bisa melakukan, saya hanya bisa minta belas kasihan Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu. Bahkan saya hanya bisa berkatakan Mazmur 91. Itu yang saya hanya bisa
Percaya, yang saya hanya bisa aminin itu, saya nggak bisa hanya ketika saat itu keadaan setiap hari saya datang tidaklah semakin baik Bapak Ibu, keadaan ini dia semakin buruk. Saya hanya minta belas kasihan Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, Engkau yang punya segalanya. Bahkan saat ini suamiku berjuang antara hidup dan mati. Aku percaya Tuhan, one day suamiku akan sembuh. Percaya dia akan sehat dan pulih Tuhan. Tahu virus tidak ada obatnya. Semua dokter, semua rumah sakit sudah berupaya. Tapi percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan kesembuhan bagi suami saya gitu. Saya tidak henti-hentinya itu, saya berdoa, bahkan saya bersyukur banyak sekali hamba-hamba Tuhan, banyak sekali orang-orang yang yang tahu kabar kami sakit, mereka berdoa buat kami Bapak Ibu. Dan itu buat saya bless banget, saya terima kasih gitu sama Tuhan. Dan ketika dia ngalamin selama 2 minggu antara sadar dan dia keadaan sangat semakin buruk, suami saya selama 2 minggu ngalamin gitu perjumpaan dengan Tuhan. Saya bersyukur sekali. Walaupun saat itu proses yang kami alami begitu berat ya Bapak Ibu, tapi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Dan waktu saat suster bilang, Bu, Bapak udah saturasinya naik dan dia mau video call sama Ibu. Di situ hati saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan, Engkau memberikan suamiku kesempatan untuk bisa hidup kembali, hidup sehat. Ketika sekalipun tidak ada dasar untuk saya bisa berarah Bapak Ibu, karena secara medis dokter sudah menyatakan bahwa suami saya hanya bisa mujizat, tapi saya percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan saya bersyukur inilah yang saya bisa nyatakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Bapak Ibu. Dan suami saya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat itu saya hampir kecelakaan naik sepeda motor ketika saya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Saya menepi dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kenapa kamu begitu tidak percaya kepada saya, Tuhan? Dulu Tuhan tolong, masa ya Tuhan tidak tolong saat ini? Jadi saya pegang janji Tuhan. Tuhan bilang, suamimu akan kembali. Ketika itu hati saya bilang, Tuhan janji suamiku akan kembali. Dan dia pasti sehat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mendengar dari hati saya, jelas banget suami saya lagi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti janji untuk dia pasti balik gitu. Walaupun saya besoknya datang ke rumah sakit, tetap keadaan masih seperti itu, tapi saya pegang janji Tuhan, dia pasti balik gitu. Dan saya bersyukur. Inilah yang saya mau nyatakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Jadi selama dia bersama Tuhan, suami saya bisa menceritakan bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Terima kasih ya Riko juga. Hari ini saya juga dari tadi saya juga ngomong sama Pastor, saya benar-benar deg-degan mau ngomong ini di YouTube ya, dan hati saya itu kayak rindu untuk ngomong hal-hal ini. Dan ini sebenarnya saya percaya Tuhan ini pengen ngasih pesan buat kita semua. Ini bukan pesan buat Ronald dan Risma saja, tapi ini pesan buat kita semua yang saat ini hadir dan mendengar dan menonton channel YouTube ini. Dan saya menyaksikan Bapak Ibu ketika waktu saya sedang koma, saya itu nggak tahu saya ada di ruangan mana, tapi mungkin itu lebih tepatnya di ruangan ICU. Jadi keadaan tubuh saya waktu itu, saya tiba-tiba mata saya terbuka, lalu saya melihat langit, plafon rumah sakit itu, ruangan itu tiba-tiba terang. Pada waktu dia terang, semakin terang, kok terang ya, tiba-tiba tubuh saya itu melayang, kayak naik ke atas gitu, kayak terangkat gitu, tiba-tiba, kok saya merasa terangkat ini gitu kan. Pada waktu saya terangkat, saya pikir itu tubuh saya, ternyata roh saya sudah naik ke atas, dan
masuk ke dalam terang plafon itu. Plafon itu lama-lama terang dan semakin terang, dan saya naik ke atas dan saya masuk ke dalam plafon itu. Pada waktu saya masuk naik ke atas plafon itu, dalam itu, lalu mata saya terbuka dan melihat ada sebuah taman yang begitu indah, Bapak Ibu. Ketika saya melihat, wah, saya ada di mana ini, saya begitu kan. Saya terkejut dan saya melihat dan kagum ya dengan taman itu, Bapak Ibu. Saya melihat ada aliran air di atas itu seperti mungkin aurora ya. Ada warna yang kebiruan, ada yang warna keunguan. Saya melihat terangnya langit itu dan apa ya, kayak galaksi atau apa itu terang sekali. Lalu saya melihat taman yang begitu indah, dan saya kayak berada di dataran tinggi, dan saya melihat bentuk pohon-pohon yang unik yang tidak pernah saya jumpain di bumi ya. Saya melihat ada danau, terus saya melihat taman yang rumputnya hijau semua, dan saya lihat, wah. Dan waktu itu saya berbaju putih ya, berbaju putih, berjubah berbaju putih, lalu kaki saya telanjang kaki ya, saya merasakan lembutnya taman rumput itu, dan saya merasakan sejuknya suasana taman itu sendiri. Dan sebelah kanan saya itu ada pohon juga yang tingginya 180 sentian ya, dengan buah warna kuning kemerah-merahan begitu saya lihat. Terus ada di belakang saya sebelah kiri paling agak 2 meter gitu ya, itu juga ada pohon juga yang berbeda gitu. Saya nggak mengerti pohon-pohon, nama-nama pohon di situ, karena memang saya nggak pernah melihat gitu, dan unik dan begitu indah taman itu. Dan saya terkagum. Di tengah-tengah kekaguman saya dengan taman itu, lalu ada suara yang menyapa saya, memanggil saya, Ronald, Ronald anakku gitu. Lalu saya kok ngerasa saya mengenal suara ini, saya kayak merasa kenal dengan suara ini gitu. Lalu saya mulai, karena itu suaranya berasal dari sebelah kanan saya, jadi saya langsung melihat dari balik pohon itu, langsung lihat gini, terus saya melihat ada sosok badan besar ya, mukanya terang sekali Bapak Ibu, dan saya melihat di daerah matanya itu kayak petir, lalu tubuhnya itu berjubah juga sama seperti saya, hanya ada seperti semacam selendang ya, kalau bisa dibilang itu selendang warna merah gitu, merah. Dan saya melihat gitu, wah, siapa ini gitu kan. Lalu kok saya nggak takut, tapi saya kenal gitu. Dan saya semakin dia dekat, semakin tempat saya berdiri itu rasanya berbeda suasananya, merasa bagaimana ya, saya katakan ya, kok nyaman. Makin dia datang makin enak gitu, makin saya bisa katakan ya, saya kayak merasakan sesuatu yang beda, damai gitu. Semakin dia dekat, dia lari, terus dia bilang, Ronald anakku, terus dia peluk saya waktu itu. Wah Bapak Ibu, dia berlutut dan dia peluk saya ngerasain, waduh, hati saya ini penuh Bapak Ibu, penuh damai. Saya rasakan kekuatan, saya merasakan sesuatu yang saya mampu melakukan segala sesuatunya dengan pribadi ini, saya bilang. Dan saya tahu ini Tuhan, saya percaya ini Tuhan, karena berbeda sekali dengan apa yang saya rasakan selama ini. Saya dipeluk dan saya seperti ada sebuah energi yang masuk dalam tubuh saya bergetar badan saya, tiba-tiba saya nangis, terus saya ngerasain saya berada di tempat yang benar, saya berada di bersama pribadi yang luar biasa begitu kan. Di situ saya merasakan, wah, joyful ya, saya merasakan damai, benar-benar luar biasa. Terus di tengah saya lagi dipeluk, saya dipeluk ya begini Bapak Ibu, tangan saya di dalam, terus badan saya tuh di sininya dia. Jadi tinggi sekali ya, mungkin saya setengah badannya beliau. Dan saya ketika dipeluk, saya rasa damai. Tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan ya, atau apa yang namanya penglihatan. Saya melihat diri saya di situ Bapak Ibu. Saya melihat diri saya, loh, itu kan saya. Saya berpikir, itu kan saya. Loh, ini mama saya waktu masih muda. Saya dari kecil, saya lahir, saya remaja, saya sekolah, kuliah, sampai menikah sama istri saya, sampai saya berada di ruangan itu. Di situ saya melihat Tuhan di samping saya Bapak Ibu. Saya melihat Tuhan ada bersama saya di situ. Saya lihat
ini siapa? Ini Tuhan saya lihat. Oh, saya lihat Tuhan melihat lagi bersama saya. Waktu saya masih bayi, dia peluk, dia pegang, dia usap-usap kepala saya begini. Dia lihat. Ketika saya jalan, dia berjalan bersama saya, Bapak Ibu. Waktu saya latihan naik sepeda, dia sertai saya. Bahkan waktu ada batu yang hampir membuat saya tergelincir dari sepeda itu, dia tiup, Bapak Ibu, tanpa saya sadari. Saya lihat dia tiup gitu. Lalu batu itu yang kecil-kecil itu minggir tanpa saya sadari. Ternyata saya bisa melewatinya. Kalau tidak, Bapak Ibu, mungkin saya jatuh, saya terantuk dengan batu di sebelah sawah itu, dan saya mungkin gegar otak atau meninggal saat itu di situ. Tapi Tuhan menolong saya pada waktu saya lagi belajar naik sepeda. Saya melihat pertolongan Tuhan selama saya hidup. Saya bagaimana kabur dari rumah, diusir sama bapak saya. Saya tidur di dekat kuburan, lalu di situ ada ular yang sedang mau menggigit saya. Waktu saya tidur dengan alas sandal saya lihat Tuhan datang menghardik, pergi. Ular itu lalu pergi, Bapak Ibu. Dan saya melihat kenyataan Tuhan luar biasa dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dan saya melihat waktu saya melakukan dosa dalam hidup saya, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu. Saya melihat dosa saya lihat Tuhan di situ di samping saya. Dia nangis, dia di samping saya, dia bilang gini, jangan anakku, dia bilang gitu. Saya lihat itu, saya aduh bodoh Tuhan, bodoh sekali aku melakukannya. Aduh, saya senang saya lagi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa dalam hidup saya. Saya aduh Tuhan, ampuni. Saya melihat Tuhan nangis di situ. Saya melihat dia sedih, dia merasa sedih gitu. Saya lihat Tuhan, ampuni aku. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya bodoh sekali melakukan hal itu. Saya melihat kebodohan di hadapan mata saya sendiri, Bapak Ibu. Lalu sorry, maaf. Terus saya melihat diri saya lagi berdoa, lalu saya bilang, Tuhan Yesus, minta maaf, bodoh sekali saya berbuat dosa, habis uang saya begini-begini. Lalu Tuhan di samping saya itu dia bergirang, dia Bapak Ibu, lalu dia peluk dari belakang badan saya, dia bilang, tidak apa-apa anakku, ku ampuni dosamu. Ketika saya mengaku dosa, saya melihat Tuhan mengampuni hidup saya, Bapak Ibu. Di situ saya lihat, baik kali kau Tuhan, baik sekali kau Tuhan dalam hidupku. Saya lihat kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika saya menikah sama istri saya diberkati sama pendeta. Ketika pendetanya bilang amin, tangan Tuhan sudah ada di sama saya, di kepala saya sama istri saya, memberkati saya. Dia bilang amin, lalu dia yang paling tepuk tangan di ruangan pemberkatan gereja itu. Dia yang tepuk tangan, dia bilang puji, dia menari di situ, dia bergirang dalam pemberkatan. Saya melihat Tuhan begitu, Tuhan, Bapak luar biasa, engkau luar biasa. Aku bilang, luar biasa kasihmu kepada aku. Saya merasa diri saya berharga di hadapan Tuhan saat itu. Saya merasa bahwa saya sangat berarti hidup saya. Saya merasa bahwa nggak ada lagi yang lain selain Tuhan dalam hidup saya waktu itu, Bapak Ibu. Saya lihat betapa peradaan Tuhan penting dalam hidup saya. Saya melihat bahkan di ruangan ICU, saya lagi koma kan Bapak Ibu, saya pakai ventilator, saya lagi tidur begini, di samping saya Bapak Ibu ada Tuhan lagi sentuh, tangannya sedang menyentuh dada saya. Ada malaikat di situ, dan dia menjaga saya pada waktu saya sakit COVID-19. Di situ saya tahu Tuhan menjaga saya. Di situ saya tahu Tuhan sayang sama saya. Lalu Tuhan ngomong begini sama saya, Bapak Ibu. Bukankah akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan, dan bintang. Akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Akulah Tuhan yang mengasihimu, anakku Ronald,
seperti biji mataku sendiri. Ketika Bapak bilang begitu, aku bilang, iya Bapak, aku percaya Bapak. Aku bilang gitu. Di situ Bapak Ibu saya nggak sebut dia Tuhan, saya nggak sebut dia Allah, Yesus, saya nggak sebut dia Elohim, Jehovah, tapi saya sebut satu nama, Abba Bapa. Roh saya manggil Abba Bapa, dan dia senang sekali saat itu Bapak Ibu. Saya bilang, iya Abba Bapa, aku percaya, aku bilang gitu. Lalu dia senang, dia bilang, anakku, kamu makan ya, gitu. Lalu ada buah di sebelah kanan saya itu ya Bapak Ibu. Ada buah di sebelah kanan saya, disuruh makan. Ketika saya makan gitu, saya lihat buah kayak setengah kendi bentuknya ya Bapak Ibu. Lalu, wah, menarik sekali nih ya buah ini. Saya kagum gitu dengan taman itu benar. Lalu saya makan buah itu dan waduh Bapak Ibu, ketika saya makan air dari buah itu sendiri sampai mengalir sampai ke dagu saya. Waduh, segar sekali, manis segar. Lalu saya bilang, Bapak, segar sekali buah ini Bapak, saya bilang gitu kan. Lalu Bapak bilang gini, begitulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah, manis, segar, dan berkenan di hatiku. Ketika itu, saya dengar itu langsung, iya Bapak, saya mau Bapak, saya bilang gitu. Saya bilang, saya mau Bapak, saya bilang gitu. Anakku, jangan kamu sombong. Sedikit kamu sombong, kamu nggak akan dengar suaraku, kata Bapak. Lalu dia bilang, tetapi kamu dengan kerendahan hati dalam firmanku, sebesar apapun dentuman ledakan masalah dalam hidup kamu, kamu akan mengerti jalanku. Kamu akan mengerti rencanaku. Kamu akan mengerti dan kamu selamat. Ketika Bapak bilang itu, aku langsung, aduh, perkataannya penuh dengan damai, penuh dengan kasih ketika itu. Saya langsung menangis, iya Bapak, maafkan aku Bapak, iya Bapak, aku mau, aku bilang begitu. Lalu dia bilang, anak, kesempatan adalah hak istimewa. Hidup dan mati manusia ada di tanganku. Aku memberikan banyak kesempatan untuk manusia untuk hidup. Aku ingin mereka mengenal aku dan menyembah aku. Akulah yang disebut orang-orang Yesus Kristus. Akulah juru selamat. Akulah dia. Aku mau mereka hidup dalam kasih. Hidup dalam keselamatan. Aku nggak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Kata Bapak waktu itu. Iya Bapak. Iya Bapak. Bilang itu. Terus dia bilang begini. Tapi aku memberikan kesempatan kepada anak-anakku. Yaitu doa. Karena disitulah aku mendengar dan menjawab. Di situ Bapak Ibu, saya baru mengerti. Ternyata ketika kita berdoa, kita nggak berbicara saja sama Tuhan ya. Tapi di situ Tuhan ngomong sama kita. Karena saya juga melihat waktu saya berdoa, dia bisik, dia ngomong sama saya. Tapi dengan kepekaan kita dengan firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan itu, maka kita mengerti rencana Tuhan. Di situ saya baru mengerti, oh begini ya dahsyatnya Tuhan itu ya. Ketika kita berdoa, dia jawab loh. Tidak ada batasan Bapak Ibu. Tidak ada batasan. Hanya kita sendiri yang selalu menutupi batasan itu dengan dosa kita. Dengan pengertian kita. Mengerti Tuhan itu seperti ini, seperti ini. Ternyata Tuhan itu sangat sederhana. Dia ingin sama kita, jumpa dengan kita bersama, bergaul karib dengan dia setiap hari, detik demi detik. Itulah Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Di situ saya mengerti, iya Bapak, iya Bapak. Lalu dia bilang, anakku, aku minta tolong kamu jadi saksiku ya anakku, kamu kembali ke bumi. Ketika Bapak bilang gitu, aku langsung kaget Bapak Ibu, karena saya nggak mau. Saya bilang begini, Bapak, bilang kau berkenan, izinkanlah aku bersamamu di sini untuk selamanya. Karena pada waktu itu saya menganggap itu seperti saya sudah di surga Bapak Ibu. Ternyata saya itu hanya berada di tempat persinggahan. Bapak bilang begini, belum anakku, ini masih taman tempat persinggahan, dia bilang. Tapi kamu mesti kembali. Kamu harus menjadi saksiku. Karena aku mau mereka hidup bahagia.
Aku ingin kau memberitakan tentang aku. Akulah terang, jalan, dan hidup. Aku telah menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Aku menebus dengan harga yang mahal. Aku ingin mereka mengenal aku. Akulah dia. Bapak bilang itu langsung, iya Bapak. Di situ aku langsung ini, tapi Bapak aku nggak mau, aku bilang begitu sama Bapak. Dia bilang ini, jangan khawatir anakku. Ketika kamu bersaksi, percayalah. Kehidupanmu akan aku cukupkan asal kamu menjadi saksiku. Dia bilang gitu. Lalu aku tiba-tiba ada kekuatan di hatiku, tiba-tiba seperti aku berjanji, iya Bapak. Iya, aku mau. Di situ waktu aku bilang begitu Bapak Ibu, aku bilang aku mau. Terus dia bilang, terima kasih anakku. Lalu ketika saya mendengar itu langsung saya tiba-tiba ditarik dari belakang Bapak Ibu. Gitu. Saya sudah jatuh tiba-tiba saya jatuh dari plafon itu, saya jatuh ke dalam tubuh saya kembali dan langsung saya terbelalak, mata saya terbuka dan saya melihat keadaan tubuh saya sudah sakit Bapak Ibu. Saya merasakan sakitnya kepala saya merasakan sakit kaki saya merasakan selang sudah masuk ke dalam tubuh saya, di mulut saya, di hidung saya, semua, bahkan sampai yang ada di jantung saya juga Bapak Ibu. Itu juga saya juga dapatin semua kabel-kabel yang ada di dalam tubuh saya, dan saya melihat saya hidup kembali Bapak Ibu. Saya hidup kembali. Saya lihat ada suster perawat di situ dan saya panggil. Lalu mereka juga kaget gitu ketika saya melihat mereka datang dan melihat, luar biasa Bapak ini. Tiba-tiba ya berapa hari kemudian dokter datang, saya sudah di ventilator saya sudah dibuka. Dia bilang, Pak Ronald, saya dokter anestesi yang memasang ventilatornya Bapak. Saya kasih morfin di dalam tubuh Bapak agar Bapak paru-parunya bisa mengembang. Bapak secara medis, Bapak ini sebenarnya sudah lewat. Tapi hidup Bapak ini mujizat, dia bilang gitu. Saya nggak tahu dia agamanya apa Bapak Ibu. Saya nggak tahu kepercayaannya dia apa. Tapi di situ dia bilang bahwa saya itu mujizat. Saya bisa hidup seharusnya secara literally manusia itu enggak. Dan keadaan tubuh sudah nggak bekerja dengan baik, darah sudah rendah dan paru-paru saya sudah memutih. Tetapi Tuhan berkehendak lain Bapak Ibu. Saya bilang sama Bu Dokter saat itu, dokter, saya disembuhkan Tuhan Yesus. Pasien-pasien sini disembuhkan Tuhan Yesus. Dokter juga disembuhkan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Tuhan saya yang menyembuhkan saya Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Saya bilang gitu. Dia bilang, iya Bapak istirahat, saturasinya masih rendah, Bapak tidur istirahat. Saya bilang, iya dokter, terima kasih dokter. Saya bilang, ketika saya lagi di tempat tidur, saya nyembah Tuhan. Saya bilang, Kau ku sembah. Di situ saya merasakan, saya ingat dia. Saya merasakan kasih kebaikan Bapa di surga dalam hidup saya. Saya diberikan kehidupan Bapak Ibu. Saya merasakan hidup saya bukan saya lagi, tapi hidup saya adalah Tuhan bersama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau menceritakan bahwa mujizat terbesar dalam hidup saya sembuh. Bukan karena saya sembuh dari COVID-19 Bapak Ibu. Bukan karena saya bisa hidup kedua kalinya Bapak Ibu. Tapi karya terbesar adalah Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan menebus dosa kita semua Bapak Ibu. Saya berdoa kesaksian ini meneguhkan kita semua. Saat ini mungkin kita nggak ada pengharapan, keadaan kita nggak begitu enak, ataupun di mana Tuhan gitu, tapi Tuhan sangat dekat dengan kita. Dia cuma sejauh doa. Ketika kita buka hati kita Bapak Ibu, di situ dia hadir, di situ dia nyatakan kasih-Nya, di situ dia memberikan kita kekuatan. Asal kita mendengar firman-Nya, kita dekat dengan firman-Nya, di situ kita selamat Bapak Ibu. Itulah kesaksian saya Bapak Ibu, bagaimana dia luar biasa. Dia luar biasa, dia luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih.
Demikianlah yang saya dapatkan bisa membagikan Bapak Ibu dan Pastor di sini ya. Terima kasih buat undangannya untuk kami boleh bersaksi. Terima kasih. Suaranya nggak kedengaran, suara Pastor. Sorry. Baik, terima kasih Pak Ronald yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Bagaimana Pak Ronald ini berpengalaman dengan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga ada titik balik ya, di mana Pak Ronald ini benar-benar menghayati akan Tuhan dalam kehidupannya. Yang luar biasa adalah Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa Pak Ronald dan kita semua. Itu yang luar biasa, sehingga membuktikan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan buat Pak Ronald untuk boleh ada kembali dalam dunia ini dengan satu tujuan adalah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Tentunya sore hari ini juga apa yang sudah disaksikan Pak Ronald ini memberkati bagi setiap kita semua, bagi setiap pemirsa semua. Untuk itu bagi setiap pemirsa yang mau interaksi dengan kita di ruang live streaming bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan di live chat saudara ya. Dan di juga kolom deskripsi ada di sana. Bagi setiap saudara yang mau masuk berinteraksi dengan narasumber kita yaitu Bapak Ronald, silahkan bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Baik, ini sudah ada masuk Pak Piong 77 channel. Salam, selamat sore Pak Piong. Ya, shalom Pak Pendeta, shalom Pak Ronald dan istri dan ibu ya. Shalom, Puji Pak. Tuhan. Ya, Puji silakan Tuhan Pak. Pak Piong. Ya, Ke Pak Ronald. itu luar biasa ya Pak. Kesaksiannya ya Pak Ronald. Itu kalau tidak Tuhan campur tangan ya mungkin sudah beda ceritanya ya Pak Ronald ya. Luar biasa. Memang Tuhan itu baik ya. Di saat-saat keadaan kita kritis, Tuhan hadir ya. Tapi kalau memang Tuhan tidak hadir di orang lain juga saat dia meminta ya, ada rencana Tuhan ya yang terindah. Tapi itulah Tuhan menghampiri Pak Ronald ya. Sungguh luar biasa. Paru-paru sudah putih ya Pak Ronald ya. Iya, Pak. Itu kalau secara medis susah ya Pak untuk Tidak ada harapannya. Secara tidak ada medis, Pak, ya. harapannya, tidak bisa disembuhkan ya. Tapi sekali lagi mujizat Tuhan itu masih ada ya. Saya sangat diberkati Pak Ronald, menguatkan iman saya juga bahwa Tuhan itu masih ada ya. Jadi jangan putus asa sebelum Tuhan menjamah kita. Mungkin itu saja Pak Ronald dan Pak Pendeta. Saya Baik, Pak sangat Piong. diberkati Pak asal atas kesaksiannya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Baik, Pak Piong. Pendeta. Terima kasih Pak Piong, Tuhan ya. memberkati. Baik Pak Pendeta. Terima kasih. Sebenarnya Pak Ronald ini sudah betah ya bersama dengan Tuhan. Iya, ya, begitu Pak ya. Jadi Iya, tidak Pak. mau balik sebenarnya ya. Iya. Iya, tapi Tuhan katakan ada tugasmu katanya di bumi gitu ya untuk menyaksikan itu ya tentang Oh kasih sudah Tuhan. sudah ini ya Pak. Tadi saya dengarnya mungkin ini salah. Oh sudah bagaimana Pak? Sudah. Jadi Pak Sudah ke Ronald atas. ini kan sudah Ya. dalam kondisi koma dibawa Tuhan Yesus ya ke ruang transit, di ruang transit. Tapi ini belum surga sesungguhnya, tapi dibawa ke taman yang begitu indah luar biasa gitu ya. Sehingga Pak Ronald ini sebenarnya sudah betah tinggal di situ. Dia tidak mau lagi balik ke bumi. Ya, Iya. seperti itu. Waduh. Iya Luar loh, Pak. biasa. Benar-benar indah sekali Ya. taman itu, luar biasa loh. Heeh. Luar biasa Enak Pak ya Ronald Pak Ronald ya. waktu itu. Kalau dilihat itu sangat-sangat indah ya Pak Ronald ya. Indah sekali Pak. Saya mau gambarin, saya nggak bisa gambar soalnya. Aduh, bagus banget loh tamannya. Kalau di Bali itu ada Taman Bedugul namanya Pak, Botanical Garden. Kalah jauh Pak. Saya belum pernah tuh nanti ke sana ya. Nanti Main-main. kalau ke Bali sama Pak Ronald nih Pak, dibawa Boleh, keliling-keliling Bali Pak. siap. Pak Pendeta Luar itu tanya, Ya. kalau kayak begitu itu di mana Pak Pendeta? Ya, jadi Kalau gini di- Pak, ya. di dunia orang mati ya, jadi orang mati itu yang mati di dalam Kristus ya, khususnya ya, seperti Pak Ronald, itu ditampung di suatu tempat, ya, tempat transit orang mati itu di Firdaus, ya, di situ.
di Firdaus. Ini tempat penampungan orang mati ya, yang mati di dalam Tuhan. Ini belum surga sesungguhnya, tapi suasana surga sudah ada di tempat itu. Tapi orang yang mati di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu tempatnya di Sheol atau Hades. Jadi ini tempat dunia orang mati, di mana di sana sudah ada mengalami panasnya api di sana ya. Seperti waktu orang kaya dan Lazarus itu mati bersama-sama ya. Jadi orang kaya itu dia mati, dia ada di alam maut. Ya, di Hades atau Sheol itu tempat transit orang mati, penghukuman, tapi itu belum penghukuman yang sesungguhnya. Gitu ya. Yang sesungguhnya di situ pun sudah panas sekali, ya sudah merasakan begitu luar biasanya sehingga orang kaya itu pengen supaya Lazarus itu mencelupkan tangannya gitu ya untuk menyejukkan lidahnya, tapi nggak bisa, sudah nggak bisa, udah ada penghalang. Nah, dan Lazarus ini bersama dengan Tuhan di pangkuan Abraham gitu. Itu di tempat di mana orang mati ditampung di sana. Ya, seperti yang dialami oleh Bapak Ronald itu ya. Itu di Firdaus. Jadi tempat penampungan orang mati. Itu suasana surga. Itu belum surga sungguhnya. Jadi di situ sudah suasana surga, sudah keindahan luar biasa. Di tempat itu saja Pak Ronald sudah betah. Gak mau balik lagi harusnya. Kan begitu ya. Apalagi di surga yang sebenarnya nanti yang Tuhan sediakan itu ya. Yerusalem baru. Wah, itu pasti luar biasa gitu loh. Jadi pengharapan kita itu harus tetap kokoh, Pak, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu Pak Piau. Waduh. Luar biasa ya, sudah bisa diunjukin Tuhan ya di Firdaus ya, luar biasa. Jadi kalau surga kita Pak, surga bukan surga dongeng Pak. Ini surga beneran. Karena banyak orang yang sudah mengalami Tuhan ya, artinya dibawa Tuhan ke surga gitu ya. Itu ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengalami hal itu, termasuk Pak Ronald gitu ya. Artinya memang Tuhan itu Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang tidak jelas gitu loh. Jadi Tuhan yang benar ya Tuhan Yesus itu. Gitu. Karena ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengalami di bawah Tuhan keliling itu ya, Taman Firdaus itu ya. Di ruang penampungan seperti itu, bahkan diperlihatkan surga gitu ya. Bahkan Pak Ronald sendiri juga mengalami akan hal itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Betul, gitu. betul Pak Pendeta, luar biasa. Saya aja belum pernah Pak, pengen gitu diunjukin gitu ya. Tapi ntar nggak balik lagi kalau saya. Jangan deh. Kalau mau lihat surga ya ini Pak, ya Bapak mati dulu. Baru bisa tahu mana. Tapi nanti kalau sudah di sana biasanya ya orang betah gitu loh. Gitu ya, orang Iyalah, betah. tadi Pak Ronald aja sudah senang di situ, belum di surga itu. Sudah senang banget itu. Luar biasa. Iya. Makanya pengharapan kita itu di sana, Pak. Ya, dunia ini kan tempat kita sementara. Yang utama Betul, itu Pak. di kekekalan, di surga gitu ya. Makanya Petrus ngomong begini, Pak, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 ya. Letakkanlah seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu menjelang penyataan Yesus Kristus. Kedua kali. Tuhan Yesus kan nanti menyatakan kedua kali, menjemput kita umatnya. Seperti itu, Pak. Untuk itu jangan kita bergeser dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan bagi setiap pemirsa semua juga tentunya. Itu Pak Piong ya. Iya. Yesus baik deh Pak Pendeta sama Pak Ronald. Terima kasih. Ada juga nih yang penelpon lain. Oke, terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta pelayanannya. Shalom, shalom. Ya. Ya, Tuhan berkati Pak Piong. Nah, ini ada Ibu Eri yang sudah masuk. Silakan Ibu Eri. Salam. Shalom Ibu Eri. Shalom. Salam Bu Eri. Shalom Pak Ronald, Ibu Risma, Pak senangnya. Ya, salam Bu, silakan. Ya, berbincang-bincang dengan narasumber kita Pak Ronald yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, dan juga dengan Ibu istri Pak Ronald. Puji Tuhan. Ya. Suaranya kayak doubling sedikit, gak apa-apa ya Pak. Aduh, shalom Pak Ronald, shalom jelas. Ibu Risma, shalom Pak Ratomo. Salam. Senang Bu Eri. sekali bisa bertemu dengan saudara Ronald sekali lagi. Saya beberapa kali dengar, saya beberapa kali. Oh, saya sudah kenal ya dengan Pak Ronald ya? Oh, sudah di MOR. Di MOR yang perkantorannya yang Pak Yakobus. Saya justru ambil videonya. Ya, gimana Bu? Tadi agak terputus sedikit. Gimana? Suaranya doubling ya. Enggak sih, di kita enggak Bu.
Mungkin di tempat Ibu. Mungkin perlu pakai handset, Bu. Kalau pakai handset nggak dubbing. Ya, saya udah beberapa kali dengar kesaksian Pak Ronald. Oh ya. Tapi saya nggak pernah bosan tuh, pengen dengar lagi. Ini ya, karena menguatkan iman kita ya, Bu ya. Iya, karena apa Pak? Saya yakin. Halo Bu. Ya, Shalom. Suaranya bagus Pak? Bagus. Tadi agak putus sedikit tadi. Ya silakan Bu. Boleh. Ini sudah oke lagi. Ya Pak. Ya. Saya masuk ulang. Enggak, ini sudah. Oh Ibu Eri mau keluar dulu. Ya keluar dulu, ntar masuk lagi Pak. Karena memang lagi ada gangguan jaringan gitu Pak. Baik. Jadi memang saya ada hal yang saya dapat pengertian ya dari pertemuan waktu bersama Tuhan ya. Jadi waktu pas ada dua hal ya, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, dengan orang yang mati karena di luar Tuhan ya Pak ya. Di luar Tuhan ya, di luar Tuhan itu ternyata bukan begini loh. Orang yang hidup di dalam Tuhan, kenapa mereka bisa meninggal gitu ya, mati ya? Karena ternyata tugasnya sudah selesai Bapak di sana. Iya, Pak. Jadi Tuhan sudah memberikan patok-patok hidup ya kepada setiap kita semua ya Bapak Ibu. Jadi kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan masanya itu sudah diukurkan di kita semua begitu. Ada yang di umur 62, ada yang di 50 atau apapun. Nah, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup bergaul bersama Tuhan yang hidup, kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ternyata itu ketika kita dipanggil itu kita sudah selesai tugas kita. Nah, dan itu kita langsung bersama Dia. Saya menyadari ternyata hal itu yang terjadi. Tetapi orang yang di dalam dipanggil Tuhan di luar Tuhan itu karena patoknya sudah selesai di situ Bapak Ibu. Jadi memang udah di situ selesai gitu. Bukan karena bagaimana ya, karena memang sudah waktu deadline-nya dia itu sudah di situ gitu Bapak Ibu. Jadi kadang saya lihat ada hamba-hamba Tuhan ya yang dipanggil Tuhan gitu kan, udah di tengah-tengah kena COVID gitu kan, kok katanya hamba-hamba Tuhan itu sakti banget ya gitu, tapi kena COVID kok meninggal gitu ya Bapak Ibu. Bukan karena ini, tapi emang hidup dan mati sudah, iya sudah di tangan Tuhan, dan kalau mereka dipanggil Tuhan, mereka itu sudah selesai gitu. Memang sudah selesai tugasnya Bapak Ibu. Jadi itulah yang saya baru mengerti waktu pas bertemu dengan Tuhan. Ternyata begitu ya Tuhan ya. Sayangnya sama kita semua itu luar biasa. Iya. Baik, ini ada Ibu Eri yang sudah masuk lagi nih. Ya, silakan Bu Eri. Salam, Bu Eri. Iya, sudah Ibu Eri sambil nonton YouTube ya? Suaranya kedengaran, sambil Pak. Nonton. Kedengeran jelas, tapi memang ada suara YouTube ya. Itu kecilin Bu. Iya, jadi suaranya YouTube-nya dikecilin supaya nggak dubbing ya. Ya, silakan. Ya, Oke, udah bagus Pak sekarang? Bagus. Jelas ya. Ya, jelas. Ya, silakan. puji Tuhan. Saya senang sekali dengar kesaksian Pak Ronald. Benar-benar memberkati Pak. Saya baru kemarin pelayanan di pemulung prasejahtera di Setu di Bekasi Timur. Saya bawa videonya Pak Ronald ini ke mereka. Kebetulan saya bawa acara perayaan Natal dan memang berhubungan sekali tentang Immanuel. Saya bilang benar-benar Tuhan itu hidup, Tuhan itu menyertai kita setiap saat. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Saya bikin summary dari semua kesaksian Pak Ronald itu. Saya ringkas apa yang Pak Ronald bilang itu, saya cari ayatnya, terus saya ringkasnya sampai yang Pak Ronald bilang pada saat saya berbuat dosa dia menangis, dia katakan jangan anakku, jangan lakukan. Itu sering saya katakan, saya bilang gini, saya sering katakan kalau saya lagi pelayanan di lapas, di penjara-penjara itu, saya suka katakan kata itu, saya bilang Tuhan itu melihat apa yang kamu perbuat. Pada saat kamu melakukan dosa, dia hanya bisa lihat dan dia hanya bisa berharap kamu tidak melakukannya dan mengatakan, jangan anakku, jangan lakukan. Saya merasa bahwa apa yang dikatakan Pak Ronald itu membuat saya langsung kaget gitu. Loh, kok bisa sama persis apa yang saya suka tekankan di lapas-lapas kalau saya pelayanan firman ke mereka gitu. Dan saya suka ceritakan bagaimana tentang anak yang hilang berbalik. Saya bilang gini,
Pak Ronald ini benar-benar meneguhkan apa yang saya dapat selama ini, Pak Tomo, Pak Pastor. Iya, benar persis sekali. Karena saya seorang guru sekolah minggu, saya bawa banyak anak untuk masuk urapan Roh Kudus, dan mereka itu dapat penglihatan. Mereka dapat penglihatan persis seperti saudara Ronald. Mereka pergi ke Taman Firdaus, di sana mereka bermain dengan binatang buas, dengan singa, dengan macan, ya, dengan gajah. Kemudian dia anak-anak bilang makan buah, dan buahnya itu seperti apel, ya, anggur lah, ya, macam-macam. Terus dia bilang gini, manisnya buah itu tidak seperti yang pernah saya makan di dunia, katanya. Itu manis sekali, Kak. Saya makan nggak sampai belum habis satu buah apel itu saja saya sudah kekenyangan. Saya sangat kenyang sekali, dan saya merasakan itu saya punya manusia roh tuh tubuhnya segar gitu. Segar ya, betul ya Pak Ronald ya. Dan itu bukan hanya satu anak, itu puluhan anak bersaksi seperti itu. Mereka bermain prosotan, main ayunan, dan Tuhan Yesus suka pakai jubah putih dengan selempang merah. Terang sekali katanya, mukanya nggak bisa dilihat, tapi kelihatan ada jenggotnya, kelihatan rambutnya pirang sebahu, ya. Tapi mereka nggak bisa lihat jelas karena cahaya wajahnya sampai silau, katanya, silau sekali. Terus banyak yang saya dapat dari Pak Ronald juga bilang begitu, petik buah itu kembali tumbuh. Iya, anak-anak juga bilang seperti itu. Iya, anak sekolah minggu. Iya, karena di tempat kekekalan itu ya. Jadi anak-anak itu bilang, kakak tahu nggak, buah itu nggak pernah habis. Kenapa? Habis saya petik dia tumbuh lagi, katanya. Benar banget itu, Bu. Betul. Berarti betul sama ya. yang dialami Pak Ronald ya. Aduh, benar-benar apa yang dikatakan Pak Ronald persis sama. Tidak kurang, tidak lebih, persis sama. Kesaksian anak-anak sekolah minggu saya itu udah setebal begini nih. Saya buat dokumentasi. Bahkan banyak hal yang diungkapkan, tapi Pak Ronald punya kesaksian itu benar-benar membuat saya, nah, kalau mereka nggak percaya anak kecil dikatakan bohong, ini orang dewasa yang hampir sudah mau meninggal, tapi Tuhan kasih hidup lagi untuk memperlihatkan kesaksian apa yang benar-benar terjadi. Banyak orang tidak percaya, Pak. Banyak orang tidak percaya. Apa itu? Emang enak bisa turun naik surga? Emang surga bisa diobral, katanya. Saya sedih gitu loh. Kenapa orang Kristen tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus bisa melakukan apa saja, seperti ini kan penggenapan firman, ini akhir zaman. Yoel 2 ayat 28 sudah katakan bahwa pada hari-hari terakhir, anak-anak itu akan dapat penglihatan, teruna-teruna akan bernubuat, orang-orang tua akan bermimpi. Karena untuk apa? Untuk meneguhkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sudah begitu dekat. Nah ini saya bingung dengan orang Kristen yang banyak memakai otak. Tidak bisa menerima pekerjaan Roh Kudus. Padahal sekarang ini zamannya Allah Roh Kudus bekerja memulihkan segala sesuatu. Sampai segala sesuatu dipulihkan, maka dia akan datang kembali jemput kita. Amen. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 28, hari-hari terakhir. Ini sekarang kan sudah hari-hari terakhir, sudah akhir zaman. Betul kata Pak Ronald bahwa waktuku sudah dekat. Pergi beritakan Injil, beritakan, jadi saksi. Amen. Jadi saksi, saya minta tolong ya Pak Ronald. Tuhan Yesus sampai minta tolong ya Pak Ronald. Iya, benar. Iya. Karena waktunya Tuhan Yesus iya, sampai Tuhan Yesus minta tolong, itu saya membuat hati saya langsung waduh, Tuhan, segitu urgentnya Tuhan sampai bilang tolong Ronald, sampaikan, beritakan. Ceritakan kepada mereka bahwa waktuku sudah dekat. Hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mati hidup itu adalah hakku, ya, kepunyaanku. Saya merasa gini loh. Kapan Tuhan mau ambil kembali nafasnya? Kapan Tuhan mau ambil rohnya kembali? Itu haknya Tuhan. Jadi kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan mau sampai kedatangan atau waktu kita sudah selesai. Seperti Pak Ronald juga bilang bahwa banyak hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Banyak orang nyinyir, banyak orang berpikiran negatif, dikiranya kena kutuk, itu hamba Tuhan tidak benar, kenapa mati COVID. Saya langsung mendapat pencerahan bahwa ya waktunya sudah selesai. Itu hak privilege-nya dari Tuhan sudah diberikan, hak istimewa. Dan anak-anak juga bilang begitu Pak Ronald. Pada saat mereka ketemu Yesus, mereka sudah makan buah,
mereka main di sana, dia bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku nggak mau pulang lagi. Tuhan Yesus, aku boleh nggak di sini? Aku nggak mau pulang. Iya, aku nggak mau pulang lagi katanya. Bener Bu, saya nggak mau balik lagi. Tapi dan itu bukan terjadi pada Tuhan. Ya, bukan terjadi pada satu anak, tapi beberapa anak itu mengatakan, aku minta sama Tuhan Yesus nggak mau pulang lagi, tapi Tuhan Yesus bilang belum boleh, kamu masih banyak tugas. Persis seperti Pak Ronald, kamu harus kembali. Ada papa mama yang nungguin, begitulah seperti itu. Saya merasa bahwa ini kesaksian yang luar biasa meneguhkan. Saya senang, kenapa? Karena banyak orang tidak percaya kesaksian anak-anak sekolah minggu yang saya bina. Mereka banyak banyak menolak, ya, skeptis dengan penglihatan, skeptis dengan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Sampai sekarang mereka banyak nggak percaya, banyak yang menolak. Tapi dengan kesaksian Pak Ronald, saya pastikan mereka harus percaya. Mereka harus yakin, ini waktunya Tuhan. Saya berterima kasih dengan Pak Ronald, walaupun saya nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa undang langsung Pak Ronald, tapi kesaksian Pak Ronald saya bikin videonya, yang inti-intinya saya ambil, jadi mereka langsung dapat semua inti-inti dari kesaksian Pak Ronald. Saya bikin jadi 20 menit. Wah, luar biasa. Saya ada izin sama Mor, saya sama Pak Didi, sama Pak Yakubus. Saya bilang, Pak, saya bikin video Bapak, tapi saya cantumkan alamat video YouTube mereka, alamat YouTube mereka. Jadi saya nggak mau membaca, tapi saya potong supaya pendek dan padat, Pak Pastor. Saya bagi ke mereka, saya bagi sampai jadi beberapa bagian, saya bagi ke WA. Iya, karena WA nggak bisa terlalu panjang videonya kan. Jadi saya potong beberapa bagian, saya share. Terima kasih Pastor Tomo. Terima kasih Pak Ronald. Saya percaya waktunya Tuhan untuk menjadikan Bapak menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya sesuai permintaan Bapak supaya Bapak menjadi saksi. Bapak sendiri yang dipakai oleh Tuhan. Diberkati pelayanannya Pak Ronald dan Ibu Risma. Saya yakin Tuhan akan memberikan pewahyuan yang baru, Pak. Bukan hanya pada saat sakit, pada saat Bapak sudah sembuh sekarang, Bapak tetap intim sama Tuhan. Bapak tetap penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan banyak pewahyuan baru yang Bapak harus saksikan. Percaya, Pak. Percaya. Bukan hanya sampai sekarang, bukan hanya sampai di sini saja, tapi masih banyak yang Tuhan mau tunjukkan kepada Bapak. Karena anak-anak sekolah minggu saya juga seperti itu, Pak. Pertama dibawa ke surga, kemudian diperlihatkan neraka, kemudian diperlihatkan akhir zaman, kemudian diungkapkan rahasia-rahasia surga, rahasia-rahasia firman Tuhan. Saya yakin tugas Bapak masih banyak dan masih panjang, Pak. Jadi jangan puas hanya seperti ini, tapi ada banyak yang Bapak harus lihat. Ada Bapak harus banyak menerima pewahyuan dari Tuhan. Siapkan hati dan pikiran Bapak, ya, suami istri tetap bersatu, tetap berdoa, minta, Pak, minta pewahyuan dari Tuhan, karena Bapak sudah bertemu dengan Yesus, Bapak sudah kenal Taman Firdaus. Masih banyak lagi, Pak. Siap-siap, Pak Ronald. Tuhan berkati. Shalom, selamat melayani, Pak. Jadi saksi sampai Tuhan datang. Amin. Terima kasih, Pak Tomo. Terima kasih, Pastor Tomo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Bu Eri, puji Tuhan. Ya, itu Ibu Eri, Pak. Ya, ini ada yang bertanya melalui live chat ini, Pak. Iya. Siapa ini? Bu Litawati Gau. Pak Pendeta, tolong ditanyakan kepada narasumber apakah ini kelihatannya Pak Ronald lagi ada gangguan jaringan ini. Lagi ada gangguan jaringan. Baik, sebentar akan masuk lagi. Ya, jaringannya terputus, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa kesaksian Pak Ronald. Iya, terputus tadi, ada sedikit gangguan jaringan ya. Baik, ini Pak, ada yang tanya ke Pak Ronald ya, apakah saat di Firdaus Pak Ronald masih ingat kepada keluarga atau tidak katanya? Oh enggak. Iya. Saya di situ malah mikir saya sudah bersama Tuhan ya, jadi nggak ada kepikiran soal di bumi waktu itu, Bapak Ibu. Saya di situ ngerasa bahwa saya sudah hanya waktu itu Tuhan ingetin ya, bahwa Dia bilang gini, belum saatnya anakku, tapi masih banyak aku mendengar anak-anakku berdoa, bahkan istri kamu, Dia bilang begitu.
Dan di situ saya langsung diingatkan ke apa tentang istri saya gitu kan. Lalu saya langsung, ternyata saya masih kembali sama istri saya, dan saya lihat, gini ya caranya Tuhan ya gitu. Waktu saya baru balik, saya menyadari saya masih belum bersama Tuhan gitu ya. Jadi pada waktu itu saya udah nggak ada kepikiran untuk kembali ke bumi waktu itu udah. Jadi sudah peta sebenarnya ya Pak ya. Sudah senang sekali sampai lupa dengan yang ada di bumi waktu itu. Memang dahsyat banget tempat itu ya, kehadiran Tuhan gitu Bapak Ibu. Sangat luar biasa indahnya ya. Baik, demikian jawaban dari narasumber Pak Ronald Yepu Litawa Tigau. Selanjutnya ini ada Pak Burhanuddin Najusman yang sudah masuk ke ruang live streaming. Salam Pak Burhanuddin. Salam, haleluya, Tuhan berkati. Amin, Shalom, amin. Pak. Salam. Saya antusias dengarnya bawa mobil dari kantor Kementerian Maritim sampai Kemayoran. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, waduh, saya kepingin tuh. sudah siapa ya? Sudah kepingin. Sudah. Berjumpa dengan ini Tuhan. Pak Ronald. Iya. Iya, Pak. Bapak adalah orang yang sangat beruntung. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waduh. Sebenarnya luar biasa. Beruntung loh Pak, karena kita ketemu Tuhan juga lewat firman Tuhan loh. Dari Alkitab itu bener loh, dia kenyataan gitu ya. Itu. Saya langsung terkejut loh. Tapi Pak Ronald lebih beruntung. Gak semua orang memiliki pengalaman seperti Pak Ronald, maksudnya seperti itu Pak ya. Iya betul. Ini nah ini Pak Burhanuddin lagi sambil on the way ya. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Negara yang saya kenal juga meninggal karena COVID Pak. Jadi Bapak disembuhkan penyakit, dibawa ke sorga, jumpa dengan Bapak, bicara dengan Bapak, dikasih misi. Waduh. Aduh, itu sih luar biasa sudah. Bapak, saya nggak ada apa-apanya nih. Kalau saya sekarang hari ini pun hidup Bapak, itu karena Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi ini bukan lagi Ronald, bukan lagi istri saya, tapi Kristus yang ada dalam diri saya. Menyatakan bahwa semua orang, yuk percaya sama satu nama yang hidup, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati di kayu salib, dia telah tebus dosa kita dengan harga yang mahal. Dia nggak mau kita hidup dalam hukum dosa, dia maunya kita bahagia. Dia karena kita itu yang bikin penyakit sebenarnya Bapak, yaitu dosa itu sendiri yang bikin kita nggak bahagia. Kita hidup dalam keterikatan, kecanduan, semua itu. Tapi Tuhan Yesus kasih pesan sama saya, dia ingin kita semua bahagia, percaya dengan dia, hidup dengan kerendahan hati dalam firman-Nya, itu membuat kita semua bahagia sekali. Saya sama istri sekarang berubah loh, beda loh hubungan kami loh, makin mesra. Luar biasa. Ada suatu perubahan yang luar biasa ya dengan sebelumnya Pak Ronald ya. Luar biasa. Mantap. Kalau gitu arah saya ada sebentar, saya berhenti dulu nih sebentar nih. Kebetulan hati-hati ada jalan yang kosong. Ya nggak apa-apa, saya mau lanjut sebentar. Luar biasa, Pak Ronald sama Ibu. Wah, hebat, luar biasa. Saya dengar cerita ini dari waktu tadi keluar dari kementerian, saya di jalanan sempat putus, saya nyambung lagi, saya penasaran, saya sangat bahagia dengar kisah yang sangat menakjubkan. Tuhan. Tetap di dalam Tuhan, Pak Ronald lakukan misinya, itu ada pesan khusus yang tidak semua orang bisa menerima pesan Bapak itu, Pak. Iya. Tak semua. Kalau kami kan pesannya lewat firman, lewat panggilan iman. Kalau Bapak kan udah ketemu dengan Bapak itu, Pak Ronald udah ketemu dengan Bapak, itu hebat, luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan, terus berdoa untuk Bapak sekeluarga supaya Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Itu. Pak Ronald maju terus. Saya Pak Andi Burhanuddin.
Bapak Ya. Burhanuddin nanti kalau main ke Bali ya Pak, jumpa dengan Ah, kami juga. Oh Pak ya, Ronald, saya sering ke Bali. Boleh ini undang tinggal di kami Bali kemana Pak aja. Ronald. Oh Iya. ya, Pak saya sering ke Burhanuddin. Bali. Saya sering ke Bali. Oh Jadi Pak siap. Ronald ini tinggal di Bali. Ya, ya, ya. Ya, Baik, tinggal di baik. Bali. Oh, Kalau ke baik, Bali baik. kita ketemu Pak Ronald nanti. Oh Siap, ya, Pastor. saya Siap, ada Pak. gereja, teman saya di gereja dekat GBI, dekat Pasar Sangla, Jalan Oh. Sesetan. Iya, Jalan Sesetan Itu saya ada- besar di sana. Ya, ada GBI di situ. Ada, saya sering khotbah di situ. Oh, ya. Nanti boleh nih jumpa nanti saya Iya, juga. iya, iya. Iya. Oke, Nanti oke. kita berdua Pak ke Bali Pak. Kita Siap. ke Bali nanti. Ya, Siap. itu ada beberapa gereja yang Cuman- saya itu ya, gereja Pentakosta gereja apa Tabernakel Baitani ya, GPT. Ya. Itu juga Amin. itu, Oh, iya. Jalan Tekumar itu. Pak Firmanyo. Iya. Osio. Mungkin ini nonton juga tadi saya kirim juga itunya. Oke. linknya ke Lanjut Pak dulu, Firmanyo. saya masih mau melanjutkan kegiatan. Baik, Pak Tuhan Burhanuddin. berkati, Terima kasih Pak banyak. Burhanuddin. Tuhan berkati. Terima Sampai kasih, Pak ketemu Ronald. nanti malam. Ya, Mas Toto berkati. Salam. Ibu Tuhan berkati. Halo ya. Memberkati Bapak. Salam. Iya. Salam. Iya. Pamit. Iya. Tuhan berkati. Yo. Pak Burhanuddin. Amin. Salam. Hati-hati di jalan. Puji Tuhan, itu hambanya Pak Pastor Burhanuddin itu, Andi Burhanuddin, Oh, Pastor. Pak Ronald ya. Saya baru Ya, kenal. itu sering live streaming di channel kita juga. Nanti malam jam 8 waktu Indonesia Barat live streaming juga nanti. Ada acara doa kesembuhan dan musisat. Saya bersama hambanya. Setiap Wow. Rabu dan Jumat biasanya. Seperti itu. Iya, puji Tuhan. Memang ini orang kalau mendengar kesaksian Pak Ronald ini ya, itu sesuatu yang luar biasa karena nggak semua orang ya diberikan pengalaman seperti Pak Ronald. Ini pengalaman yang mahal, gitu ya. Jadi itu Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya, kasihnya kepada Pak Ronald, dan Pak Ronald diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk bersaksi gitu ya, bersaksi tentang Tuhan, tentang apa yang sudah dialami Pak Ronald, khususnya bagaimana Tuhan Yesus itu menebus dosa manusia. Karena pesan untuk Pak Ronald ke banyak orang kan, Tuhan katakan, aku ingin melihat bahwa semua orang bahagia. Benar nggak Pak ya? Dan kebahagiaan itu kan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Iya, benar. Ya, tatkala manusia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, itu kan pasti alamatnya kan jelas, di penghukuman kekal, tidak bahagia, gitu ya. Untuk bahagia ya harus membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga kita mengalami kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan itu ditugaskan untuk Pak Ronald oleh Tuhan, untuk Pak Ronald secara khusus ya, waktu dibawa ke itu ya, Taman Firdaus itu ya, taman yang sangat indah dan luar biasa itu ya. Jadi Pak Ronald memiliki tugas yang luar biasa dari Tuhan, dan Pak Ronald biarlah terus semangat untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, tentunya bersama dengan Ibu ya. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, silahkan bagi setiap saudara yang mau bergabung di ruang live streaming, bisa bergabung melalui link yang sudah saya bagikan ya di live chat ya, dan juga di kolom deskripsi juga ada di sana. Ada linknya yang sudah saya bagikan. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan masuk melalui link yang sudah ada di live chat maupun di layar deskripsi Bapak Ibu saudara semua. Ini ada videonya juga tuh yang saya sakit mungkin. Oh iya ya. Nah, itu bisa ditayangkan ya nanti ya. Atau mau ditayangin sekarang juga? Boleh, boleh. Saya tayangin ya sambil yang lain pada nonton ini. Nah, sebentar, saya buka dulu ini videonya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan buka ya videonya Pak Ronald, yang dimana Pak Ronald waktu itu sedang terbaring sakit. Ya ini ya. Ya sebentar Bapak Ibu ya, kita share sebentar ya videonya Pak Ronald, yang waktu Pak Ronald lagi terbaring sakit. Terus ada tangan saya lagi tunjukin
bagaimana tangan saya kering, nggak ada darah lagi. Itu pada waktu saya sudah siuman juga ada di situ juga. Oh iya iya iya. Ini Coba waktu yang saya ini ya. siuman. Ya. Pak, Ini ketika saya udah siuman. Ini ketika siuman ya, sudah mulai ditanyain ingat sama ya. istrinya, Pak. Ya. Cepat sembuh ya, nanti biar ketemu sama istrinya. Berapa hari kemudian ini saya di Jangan dilepas, jangan dilepas. Ya, baik. Pak Ronald, Nah, ini videonya Pak Pak. Ronald. ada lagi yang Pak, ditanyain sama istrinya, Pak. Sebentar Pak, kita ini Pak ya, lihat yang Cepat lain. sembuh ya, nanti biar ketemu. Baik. Ya, ada tangan yang itu ya Pak ya, tangannya Pak Ronald ya, yang Iya. apa? Oh, Udah ini saya terus. masukkan di sini nih. Nah, ini kalau nggak salah. kasih Itu- HP sama itu- suster dari istri saya katanya. Oh, itu Itu saya tangannya udah sudah itu ya, sudah ada putih-putihnya Pak ya? Iya, sudah Kering juga ya? begitu. Kering karena kan udah kurang ya darahnya gitu. Jadi memang saat itu Oh, jadi mereka betul-betul melihat keajaiban juga sih gitu kalau saya bisa hidup lagi hari itu. iya ya Tuhan itu Yesus dahsyat lah. itu apa keajaiban dari Tuhan Pak itu. Karena secara medis kan tidak mungkin ya bisa tertolong itu ya. Kondisinya sudah begitu parah ya, yang Iya. Pak Lalu ada Ronald juga alami gitu ya. udah sembuh, saya di videoin sama istri saya waktu itu. Pas lagi jalan itu ada juga saya Oh. kasih pasar. Di apa namanya YouTube Pak Ronald ada nggak? Ada juga? Nah, ada paling terakhir kayaknya, paling terakhir Ada ya. Sebentar saya cari di. Oh ini nih ada nih ketemu nih. ada. Sebentar Pak. Ini sudah ketemu nih. Ada videonya nih. Sebentar Pak. Saya share dulu Pak. Ini Pak ya. Iya betul. Iya nih. Ini. Puji Tuhan. Oh iya, ini waduh, ngangkat badan kayak ngangkat dua Berat. komputer besar. Yeay, Oh, gitu. semangat saya. Tapi berusaha Puji udah Tuhan. Aku Tuhan Yesus sembuh. dahsyat. Tuhan Yesus Aku dahsyat. disembuhkan. Ya luar Tuhan biasa Yesus ya. dahsyat. Ya ya. Itu Pak ya. Iya, Iya Saya- iya. bukan Tuhan. Saya lihat nggak ada waktu pas dicek kan di ronsen lagi nggak ada namanya pankreas, semua dalam keadaan baik. Normal semua ya. Sembuh. Puji Tuhan, Pastor. Aduh luar biasa Tuhan, itu luar biasa. Iya Keadaannya, iya. aturannya sudah mengerikan ya, tapi itu Tuhan jaga Keajaiban Tuhan, ya. organ tubuhnya saya. Tuhan Yesus Ya. ajaib. Jadi Paru-paru itu- saya normal lagi, aduh luar biasa. Itu karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Pak Ronald ya. Tuhan mau memakai hidup Pak Ronald untuk melayani Tuhan, sehingga ya Tuhan pulihkan dengan sempurna kan begitu ya. Bersih benar ya. Sekarang udah kelihatan itu dari muka udah beda nih. Ya berseri ya. Ya, sukacita ya, penuh dengan sukacita bersama dengan Bu Risma ini. Iya. Menikmati kebahagiaan dari Tuhan ya, berkat dari Tuhan ya. Luar biasa. Bahagia Baik. banget saya punya istri ini luar biasa. Iya, Berdoa iya, untuk iya. saya. Aduh luar Iya. biasa. Baik Bapak Ibu, silakan bagi setiap saudara yang mau berinteraksi dengan kita di ruang live streaming dengan Pak Ronald dan juga Ibu Risma, silakan masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Ini ada beberapa chat ya yang sudah pada masuk ya. Ini maaf Bapak Ronald, saya tidak mengikuti semua kesaksian Bapak. Kalau boleh tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Oh, iya. Jadi Ini. Ibu Ruth, ya. Burut ya, burut. Iya. Ya. Ibu Ruth, ya kalau Tuhan
perintahkan saya, dia minta tolong untuk saya menjadi saksinya Tuhan, bahwa dia ingin semua manusia hidup dalam bahagia. Dia nggak pernah menciptakan manusia untuk menderita. Hanya karena dosalah kita menderita. Dia bilang bahwa jadilah saksi, nyatakan bahwa akulah Tuhan. Akulah jalan, terang, dan hidup. Akulah dia yang disebut manusia, Yesus Kristus, akulah juru selamat, akulah dia. Dia mengatakan bahwa aku harus menyatakan bahwa semua orang itu hidup dalam hukum keselamatan, bukan hukum dosa. Tuhan ingin semuanya mereka hidup dalam kebahagiaan, karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat. Hidup dalam keselamatan, hidup dalam firman, hanya dengan rendah hati, itu membuat kita semuanya bahagia. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu. Keadaan mungkin saat ini, kondisi seperti ini kayaknya, aduh ekonomi bagaimana, segala macam. Tapi Tuhan, tangan Tuhan nggak pernah jauh, benar. Kasihnya dia itu selalu ada bersama kita, menyertai kita. Hanya kadang kitanya yang nggak pernah dekat dengan Tuhan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Bu Ruth juga sekalian mungkin pada bilang, aduh pingin ya ketemu seperti saya bertemu dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita sudah bertemu dengan Tuhan setiap hari melalui firman Tuhan. Saya menyatakan bahwa firman-Nya itu luar biasa, Bapak Ibu. Dia itu luar biasa. Alkitab yang kita pegang itu hidup dan dia itu ada. Kalau kita baca dengan kerendahan hati kita udah bersama dengan dia dan kita rasakan kok setiap hari. Amin. Jadi saya percaya kok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan, dia tolong hari ini. Dia tolong dengan luar biasanya. Amin. Yang penting kita hidup dalam firman-Nya. Amin. Amin. Itu Bu Ruth ya. Jadi Tuhan memerintahkan Pak Ronald untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, karena yang dirindukan Tuhan adalah semua manusia itu hidup bahagia. Yang tidak membuat bahagia itu karena dosa. Gitu ya. Itu Ibu ya, baik. Lalu ini ada Bu Mona Lisa Rahman ya. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa sangat menguatkan saya. Terima kasih Pak Ronald dan Ibu. Terima kasih Pastor. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu Mona Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Eri tadi ya. Amin. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Amin. Jadi Yesus yang hidup dalam Pak Ronald dan juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman-Nya adalah Allah sendiri. Amin, amin. Bu Eri ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, silakan bagi setiap saudara yang mau berinteraksi dengan kita di ruang live streaming, silakan bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Dan di kolom deskripsi juga saya sudah cantumkan juga nomor akun daripada Bapak Ronald ya. Bagi setiap Bapak Ibu yang mau memberkati Pak Ronald, bisa juga memberikan taburannya melalui rekening yang sudah saya taruh di layar deskripsi saudara. Baik, sekali lagi silakan bagi Bapak Ibu yang mau masuk, bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Kalau tidak ada yang masuk, program kita pada sore hari ini dalam kesaksian Pak Ronald kita akan tutup. Dan kalau ada yang masuk, masih saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa masuk ke link yang sudah saya bagikan untuk berinteraksi dengan kita di ruang live streaming. Tadi di awal sudah ada beberapa yang masuk, mungkin karena ada kesulitan jaringan mungkin ya, sinyal ya, keluar lagi. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada yang masuk, program ini kita akan akhiri. Terima kasih buat Pak Ronald juga Ibu Risma ya, yang sudah memberkati setiap pemirsa semua pada sore hari ini, yang menguatkan bagi setiap iman kita orang yang percaya kepada Tuhan tentunya. Bahkan yang tadinya mungkin sebagian ragu-ragu, namun mendengar kesaksian daripada Pak Ronald, imannya mulai dikuatkan kembali. Karena dalam kekristenan, di dalam Tuhan itu ya bukan sekedar dongeng, bukan dongeng, maksudnya bukan dongeng ya. Surga itu tempat yang beneran, tempat yang real, tempat yang nyata. Makanya Pak Ronald sudah berpengalaman dengan Tuhan. Untuk itu jangan sekali-kali kita ya meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, bahkan sebagian mungkin ada tekanan
dalam kita mengiring Tuhan, jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Untuk itu, bagi setiap kita semua yang saat ini ya sudah di dalam Tuhan, mari jadikan diri kita saksi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Pak Ronald ya, untuk melayani, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Baik, ini masih ada yang menyapa ini Pak, sebentar ya sebelum kita akhiri. Ini ada Bu Yulia ya, Tumaho. Ini dari Belanda Pak, Bu Yulia ini. Oh iya, Ya, terima kasih. Tuhan Yesus Shalom. kita sungguh luar biasa. Amin, Jadi yes. Amin. amin, amin. Jadi Ibu Julia Tumaho ini dari Belanda ya, sering berinteraksi dengan kita juga di ruang live streaming gitu ya. Salam, Bu. Ya, Salam, Bu Julia. Terima ini kasih. ada Ibu Novita. Tuhan Yesus luar biasa, sungguh ajaib Tuhanku. Terima kasih Bapak Ronald untuk Terima kasih, kesaksiannya. Bu Novi, Puji buat Tuhan. hatinya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan, kita akan tutup program kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita berpisah mengakhiri program kita, mari kita mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu pada sore hari ini Tuhan, melalui kesaksian daripada hamba-Mu Bapak Ronald dan juga Bu Risma, yang menguatkan iman setiap kami semua, yang memberkati kami semua. Untuk itu Bapak, biarlah apa yang sudah kami dapat melalui kesaksian Pak Ronald ini ya Tuhan, menjadikan kami terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan berkati Pak Ronald Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati usaha dan pekerjaannya. Biarlah apa yang dikerjakan hamba-Mu ini, direncanakan hamba-Mu ini, selalu Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Engkau pakai terus hamba-Mu ini dengan dahsyat, dengan luar biasa, lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhannya cukupkan, bahkan limpahkan ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya ya Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi setiap pemirsa semua dimanapun saat ini pemirsa berada ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Bapa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang letih lesu beban berat oleh karena pergumulan hidup, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan pertolongan daripada Tuhan. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang terikat dengan dosa, Tuhan berikan kelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kalau ada orang-orang yang mendengarkan siaran kami yang belum percaya kepada Tuhan, bila Engkau menjamah, membuka mata rohaninya, sehingga akan terbuka untuk Tuhan masuk dalam kehidupannya dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Pak Ronald kepada ini seluruh pemirsa semua dan juga Bu Risma. Iya, istriku mau nggak? Ya, Mungkin ada pesan terakhir buat pemirsa semua. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kami mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih kami boleh diundang sama Pastor. Itu suatu kehormatan ya buat kami gitu. Kami bercerita ini kesaksian bukan tentang Ronald dan Risma gitu. Kami bilang bahwa ini cintanya Tuhan. Cintanya Amin. Tuhan buat semua orang ya. Jadi mungkin nggak semua orang bisa mendapat kesempatan, tapi kami hanya bisa jadi perantara untuk bilang bahwa Tuhan itu love sama semua orang. Tuhan itu love, begitu besarnya love-nya sampai dia rela mati di kayu salib. Kalau kalau dibilang saat-saat pergumulan gitu, mungkin banyak hal yang dialami Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mungkin dalam tekanan apapun, tapi Tuhan sangat mencintai proses ya. Jujur proses itu yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini membuat kami semakin bukan semakin lagi ya, mesti yakin love-nya Tuhan itu emang dari dulu dan sampai sekarang, dan emang nyata dan luar biasa gitu. Dan itu yang kami rasakan, dan kami mau bagi gitu buat setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa
Tuhan itu love sama setiap orang gitu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risma ya. Dari Baik, saya sendiri terakhir. dari Pak Ronald sudah Jadi ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan. Hidup adalah kesempatan. Jangan pernah sia-siakan hari-hari ini hidup kita. Anggap saja besok kita mungkin dipanggil Tuhan, tapi hari ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk memuji, berucap syukur, dan memberikan kebahagiaan kita kepada orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Dan jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa bahagia, karena Tuhan sangat-sangat ingin kita bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, baik, selamat Natal juga semuanya. Selamat Natal buat kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahto Monjati bersama dengan Pak Ronald dan juga Ibu Risma undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, sukses selalu, diberkati Tuhan. Sekali lagi jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Salam.